Pemirsa, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Malut nonaktif Abdul Ghani Kasubah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus kepengurusan tambang nikel di Maluku Utara. KPK kembali menetapkan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasubah sebagai tersangka. Abdul Ghani resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Abdul Ghani menjadi tersangka TPPU karena telah ditemukan alat bukti hingga informasi yang cukup. Abdul Ghani menjadi tersangka karena telah membeli hingga menyamarkan aset pribadinya yang bernilai tinggi dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari 100 miliar rupiah. Tersangka atau terdakwa ini dengan pasal penerimaan suap kurang lebih 5 miliar dan juga 60.000 dolar Amerika serta juga penerimaan dugaan gratifikasinya 99,8 miliar dan juga 30.000 dolar Amerika. Jadi saat ini perkaranya sudah dilimpahkan di pengadilan, maka mengenai penahanannya sudah juga beralih ke pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, begitu ya. Pemirsa, kejanggalan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP Kementerian Pertanian pada era Syahrul Yassin Limpo akhirnya terjawab. Saksi dalam sidang dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo menyebut adanya permintaan sejumlah uang dari auditor BPK agar memperoleh penilaian WTP. Terungkapnya dugaan permintaan uang 12 miliar rupiah disampaikan saksi Hermanto, mantan sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Rabu. Jaksa mempertanyakan kepada saksi terkait penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh BPK pada tahun 2022-2023. Padahal banyak temuan tidak wajar seperti penggunaan anggaran kementerian untuk keperluan pribadi keluarga SYL hingga iuran maupun urunan pejabat Kementan untuk membayar kebutuhan pribadi SYL. Saksi Hermanto membeberkan adanya permintaan sebesar 12 miliar rupiah oleh dua auditor BPK agar mendapat penilaian WTP. Namun saksi mengaku tidak mengetahui mekanisme penyerahan uang tersebut. Hermanto menjelaskan uang itu diperoleh Direktur Alisan Kementan Muhammad Hatta dengan cara meminjam dari vendor. Pada persidangan inilah mulai terbuka, mulai terbongkar dan kita memang sengaja menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan itu. Bahwa ternyata WTP itu muncul dikarenakan ada beberapa kronologis. Di antaranya dari fakta persidangan tadi yang kita lihat dari saksi menjelaskan ada permintaan uang dari pihak BPK tadi. Selain mengungkap permintaan uang untuk memperoleh predikat WTP, saksi Hermanto juga menyampaikan pihaknya dibebani membayar gaji asisten rumah tangga SYL di Makassar senilai mencapai 35 juta. Hermanto mengatakan uang yang digunakan untuk membayar gaji ART SYL adalah uang pribadinya. Uang tersebut kemudian diganti dari sisa pembelian sapi kurban. Uniknya, pembelian sapi kurban menggunakan uang patungan di Direktorat PSP. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Seto Pratomo, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pasca menyelesaikan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didorong untuk kembali maju mencalonkan diri di Jawa Barat. Partai Golkar menilai nama RK masih berpeluang besar menang di Jawa Barat. Teka-teki kemana Ridwan Kamil di pemilihan kepala daerah 2024 sedikit terjawab. Partai Golkar rupanya mendorong RK untuk mencalonkan diri kembali di Jawa Barat. RK dinilai berpeluang besar untuk kembali menang di Jawa Barat ketimbang mencoba peruntungan di Jakarta.
dalam kalkulasi kita ya, kita memang lebih cenderung mendorong saudara Ridwan Kamil itu untuk calon kembali di Jawa Barat. Kenapa? Pertama, kita akan melihat dari berbagai survei kan masyarakat Jawa Barat ini merasa cukup puas dengan kinerja saudara Ridwan Kamil sebagai gubernur di Jawa Barat. Terkait peluang Ridwan Kamil masuk jajaran Menteri Prabowo Gibran, Wakil DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan pemilihan kabinet merupakan area presiden terpilih. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo mengaku enggan mencampuri urusan putra bungsunya. Tanggapan pasif Presiden Joko Widodo terkait keikutsertaan putra bungsunya Kaesang Pangarep dalam pemilihan wali kota Bekasi diungkapkannya usai kunjungan ke Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Rabu siang. Jokowi meminta ihwal tersebut ditanyakan langsung kepada Partai Solidaritas Indonesia, di mana Kaesang Pangarep sendiri adalah ketuanya. Sementara saat ditanya apakah akan mendukung putra bungsunya bila maju menjadi calon wali kota Bekasi, Jokowi memberikan jawaban senada. Tanyakan ke partai, ke PSI, tanyakan ke PSI. Itu urusan partai. Sebelumnya Senin siang, putra Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengambilan formulir pendaftaran penjaringan Baca Walkot Bekasi dilakukan tim relawan nasional pro Prabowo Gibran diklaim atas permintaan dan keinginan masyarakat Kota Bekasi yang dilakukan melalui jajak pendapat dan sosialisasi. Nah, kebetulan kita ini kan sudah karena keinginan masyarakat secara umum, ya langsung kita dorong ke pusat duluan karena kita tahu untuk menghadirkan Mas Kaesang ke Bekasi ini kan banyak wilayah atau banyak kota yang menginginkannya jadi wali kota, menginginkan jadi gubernur kan. Formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi untuk Kaesang Pangarep dan calon lainnya harus dikembalikan ke DPC PKB Kota Bekasi 3 hari setelah diambil. Saat ini sudah 8 orang yang mengambil formulir pendaftaran dengan 5 orang telah mengembalikan formulir ke DPC PKB Kota Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 13 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, membuat sejumlah rumah rusak parah bahkan hampir rata dengan tanah. Derasnya arus banjir juga membuat sebuah alat berat hanyut. Sedikitnya 8 rumah di Desa Bonelemo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan mengalami rusak parah. Sebagian bangunan roboh dan dinding jebol akibat dihantam banjir. Warga yang kehilangan rumah atau yang mengalami kerusakan berat terpaksa mengungsi ke masjid dan sekolah. Selain rumah warga, banjir juga menghanyutkan 2 alat berat eskavator dan sebuah unit dump truck. Warga menyebut banjir kali ini merupakan yang terparah dan membawa lumpur serta bongkahan kayu. Sementara itu, tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi ribuan warga di 16 desa yang terisolir akibat banjir bandang. Bukannya surut, banjir yang telah sepekan merendam ribuan rumah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan malah semakin tinggi, mencapai 2 hingga 3 meter. Warga korban banjir yang mengungsi berharap bantuan, utamanya berupa air bersih dan makanan cepat saji. Sepekan lebih banjir di 4 kecamatan Kabupaten Wajo belum juga surut. Bahkan ketinggian banjir semakin bertambah menjadi 2 meter hingga air masuk ke dalam rumah panggung. Beberapa titik ketinggian banjir mencapai 3 meter dan memaksa warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Salah satu lokasi pengungsian berada di gedung di Jalan Budi Utomo Sengkang. Tidak hanya orang dewasa, terlihat pula sejumlah anak balita di lokasi pengungsian.
Warga korban banjir mengaku minimnya perhatian pemerintah di pengungsian. Mereka sangat membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan cepat saji. Di sini saya mengungsi sama tetangga. Ada 6 kakak tetangga. Ada balita ya? Ada balita. Ada berapa balita di sini? Ada 3. 3 ya? Bagaimana di tenda pengungsian ini? Apa yang paling dibutuhkan untuk saat ini? Kalau di tempat pengungsian ini yang kami butuhkan air bersih. Tidak ada sama sekali air bersih. Banjir terparah terjadi di 4 kelurahan di Kecamatan Tempe, yakni Kelurahan Lailo, Kelurahan Salo Menggeraleng, Kelurahan Tempe, dan Kelurahan Mati Rotapareng. Banjir akibat meluapnya Sungai Walenai dan kiriman banjir kabupaten tetangga. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta dipadati penumpang kereta api jarak jauh. Kemarin sudah lebih dari 17.000 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Kepadatan ini terjadi saat libur panjang kenaikan Yesus Kristus yang dibarengi cuti bersama. Ya pemirsa, pada periode libur panjang kenaikan Isa Al-Masih saat ini suasana di Stasiun Pasar Senen ramai oleh penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Dan dari data yang kami dapatkan ada sebanyak 106.000 tiket yang telah dipesan pada periode keberangkatan 8 Mei sampai 12 Mei 2024. Yang dimana tentunya angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan penjualan tiket. Dan pada periode libur panjang kenaikan Isa Al-Masih pada tahun ini, lonjakan penumpang telah terjadi pada hari ini dengan total penumpang sebanyak 33.000 yang telah berangkat dari Daob 1 Jakarta. Yang dimana untuk Pasar Senen sendiri ada sebanyak 17.300 penumpang yang telah diberangkatkan. Selain itu juga untuk mengantisipasi lonjakan, PT KAI Daob 1 Jakarta telah mengoperasikan 7 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Cuaca panas terik dalam beberapa hari terakhir diduga menjadi pemicu kebakaran di tempat pembuangan akhir Suwung Denpasar, Bali pada Rabu sore. Pemadaman api terkendala sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Kepulan asap membumbung tinggi dari tempat pembuangan akhir Suwung Denpasar. Kebakaran terjadi di tumpukan sampah dan diperparah dengan embusan angin sehingga api semakin membesar. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar diterjunkan ke lokasi. Alat berat dan damkar milik PT Pelindo juga dikerahkan untuk memadamkan api. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah suhu udara yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kemungkinan ini kan memang tumpukan sampah itu karena cuaca panas itu rentan terhadap gesekan dari sampah itu sehingga muncul percikan api itu. Kecenderungannya kalau di TPA seperti itu. Hingga Rabu malam upaya pemadaman masih terus dilakukan. Akibat kebakaran TPA Suwung ditutup sementara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Upacara ngaben akan dilakukan terhadap jenazah Putu Satria, korban meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh seniornya di kampus STIP. Sementara polisi terus melakukan penyidikan dalam kasus ini untuk menyesuaikan keterangan ahli dengan saksi dan bukti. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 saksi. Persiapan prosesi upacara pengabenan dilakukan keluarga besar Putu Satria Ananta Rustika, korban kekerasan di kampus STIP. Jenazah korban rencananya akan tiba di rumah duka pada hari Kamis dan Jumat pagi akan dilakukan proses pembakaran jenazah di kuburan desa. Sebelum upacara pengabenan akan dilangsungkan upacara sesuai kedinasan. Rencananya rekan korban di kampus STIP akan menghantarkan jenazah. Tanggal 10 dari jam 6 pagi sampai selesai. Terus untuk jenazahnya Rio sendiri dibawa pulang itu kapan itu, Pak? Hari Kamis tanggal 9 pagi.
Sementara itu, Polres Metro Jakarta Utara terus melakukan penyidikan dalam kasus ini dengan menyesuaikan keterangan ahli dan bukti serta saksi-saksi. Finalisasi dari sinkronisasi alat bukti tadi dengan gelar perkara. Ya, kita juga melibatkan ahli yang lain, lalu minta pendampingan atau asistensi dari pembina fungsi, dalam hal ini Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Hingga kini polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 36 orang saksi terkait kematian Taruna STIP dan menetapkan 1 tersangka. Dari Klungkung, Bali dan Jakarta, IGD Juli Arsana, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Jelang pernikahan, seorang pemuda di Bangkalan, Madura diamankan petugas kepolisian. Pelaku akhirnya gagal menikah akibat menjual narkoba untuk modal acara pernikahannya. Inilah AHA hanya bisa terdiam saat sejumlah anggota Sat Narkoba Polres Bangkalan menemukan puluhan barang bukti paket narkoba di halaman belakang rumahnya. Penangkapan tersangka berawal saat polisi melakukan penyelidikan laporan terkait peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kemudian menggerebek rumah tersangka AHA. Meski awalnya membantah dan menyangkal, tersangka akhirnya tak berkutik setelah polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 55 paket sabu. Paket sabu siap jual ini tersimpan rapi dalam dompet kecil sehingga mudah bagi tersangka untuk menyembunyikannya dalam batang bambu penyangga pohon pisang di belakang rumahnya. Tersangka mengaku berjual narkoba setidaknya dalam sebulan terakhir dengan harga beragam tergantung beratnya, yakni 100 hingga 300 ribu rupiah. Ironisnya pelaku melakukan ini juga untuk modal nikah. Namun niat ini harus tertunda, hari H pernikahan yang sedianya digelar 4 hari lagi pun terpaksa dibatalkan karena tersangka kini meringkuk di tahanan polisi. Ditemukan barang bukti poketan sabu-sabu yang disimpan di bambu penyangga pohon pisang. Paling bawah itu diketemukan, ditempatkan, dimasukkan dalam dompet. Di situ berisi 55 poket. Atas perbuatannya pelaku terancam minimal hukuman 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Jelang keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci, puluhan calon haji asal Kabupaten Tangerang, Banten belum melunasi pembayarannya. Faktor ekonomi dan kesehatan menjadi penyebab calon haji belum bisa melunasi biaya ibadah haji. Dari 2.450 calon haji, sebanyak 45 diantaranya harus tertunda keberangkatannya lantaran belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Selain faktor ekonomi, karena ada kebutuhan mendesak, faktor kesehatan juga menjadi alasan belum bisa melakukan pelunasan. Nantinya calon haji yang tertunda keberangkatannya akan digantikan jemaah cadangan yang sudah melunasi biaya haji. Ya, diganti, tapi sesuai mekanisme itu penggantinya itu adalah berbasis porsi urutan. Ada berapa jumlah calon haji cadangan yang disiapkan? Kalau di database kami itu sekitar 45 jamaah. Jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Tangerang pada tahun ini berjumlah 2.450 orang yang terbagi dalam 6 kloter dan akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada 13 Mei. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Seorang tukang parkir berusia 85 tahun asal Bojonegoro akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Kakek bernama Muntahir itu menabung biaya haji sejak tahun 2012 dari hasil jasa penitipan motor di rumahnya sebesar Rp2.000 per motor. Inilah Muntahir 85 tahun dan Siti Marmah 75 tahun. Pasangan suami istri asal Bojonegoro yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.
Pasangan lansia ini akan melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah mendaftar dan menabung sejak tahun 2012. Uang biaya haji tersebut dikumpulkan dari hasil penitipan atau parkir motor di halaman rumahnya, tepatnya di pinggir Jalan Raja Kwesi, Kelurahan Jetak, Kota Bojonegoro. Setiap motor yang parkir di pinggir jalan raya itu dikenai biaya Rp2.000. Dari hasil uang receh parkir yang terkumpul itulah yang akan mengantar pasangan kakek nenek ini ke Tanah Suci Mekah. Daftar mulai tahun berapa? Saya berapa? Usianya sekarang berapa, Mbak? 85. 85. Mbak ini pekerjaannya apa, Mbak? Punya usaha apa di rumah? Parkir. Parkir sepeda ya, ada motor itu. Ini berangkat sendiri atau bersama istri? Keluarga Gusi. Sejumlah persiapan dilakukan pasangan lansia ini, salah satunya mengikuti kegiatan manasik haji. Sementara terdapat 1.500 calon haji asal Bojonegoro yang pemberangkatannya terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter, yaitu kloter 1, 2, 3, 4, dan kloter 6. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, A News melaporkan.